Oke, mari kita bahas. Nah, di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku, kelas, mata pelajaran. Nah, di sini aku mau membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa sih kemerdekaan itu? Nah, ada yang tahu? Mari kita bahas. Kemerdekaan Indonesia tepat tanggal 17 Agustus dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Bertanda tangan Soekarno-Hatta. Jadi, awal mula sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, terbentuklah bidang yang bernama BPUPKI dan PPKI. Apa sih PPKI dan BPUPKI itu? Mari kita bahas. BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan PPKI adalah sebelum proklamasi terjadi terdapat banyak peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi awal mula terjadinya peristiwa penting ini adalah terdapat penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana pada tahun 1944 telah bahwa Hindian Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Ada yang tahu nggak sih kenapa Jepang memperbolehkan Indonesia untuk merdeka? Jadi, kenapa Jepang memperbolehkan Indonesia merdeka adalah tentara Jepang sudah mengaku kalah dan terdesak dikarenakan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 telah dibom oleh sekutu dan disusul oleh kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menyebabkan 14.000 korban jiwa penduduk Jepang dan akhirnya mereka mengaku kalah. Pada peristiwa Rengas Dengklok terdapat pro kontra menjelang pembacaan proklamasi. Pro kontrak ini terjadi pada golongan tua dan golongan muda. Jadi siapa saja sih golongan tua itu? Golongan tua dianggotai oleh anggota PPKI yang meliputi Soekarno dan Hatta. Sedangkan siapa saja sih golongan muda itu? Golongan muda dianggotai oleh mahasiswa dan anggota PETA. Pro kontrak ini terjadi karena golongan muda menganggap golongan tua terlalu konservatif. Mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilakukan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri. Kalian tahu nggak sih siapa pertama kali yang mendesak Insinyur Soekarno untuk cepat melakukan proklamasi?
Nah, di sini yang pertama kali mendesak Insinyur Soekarno melakukan proklamasi adalah Sultan Syahrir. Terjadinya Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menuju agar pelaksanaan proklamasi harus segera dibicarakan. Kediaman Laksana Maida terpilih untuk dijadikan teks proklamasi. Siapa saja sih yang di kediaman Laksana Maida? Yang hadir di kediaman Laksana Maida yaitu Insinyur Soekarno, Hatta, Mbah Tiro dari golongan pemuda, BM, dan Diah. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Hatta, dan Soebardjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis oleh tangan Insinyur Soekarno. Teks ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Suyati Malik. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks proklamasi tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memboikot lapangan tersebut. Siapa sih yang menyampaikan yang terjadi di lapangan Ikada? Yang menyampaikan situasi di lapangan Ikada adalah Sudiro. Sudiro menyampaikan kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Insinyur Soekarno. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks proklamasi. Bahkan Fatmawati, istri dari Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidaklah sangat mudah dan tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang sangatlah kejam dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Bahkan proklamasi sudah dibacakan pun masih banyak perjuangan yang lainnya yang harus ditempuh seperti pembuatan atau pengesahan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Nah, segini dulu ya pembahasan tentang kemerdekaan Indonesia atau persiapan kemerdekaan Indonesia dari aku. Kalau ada yang banyak salahnya, mohon dibenarkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Oh yeah, that's it.